Melalui kesempatan kali ini kita akan belajar dan mengkaji tentang ilmu sosial budaya dasar. Nah, memahami ilmu sosial budaya dasar atau ISBD ini rupa-rupanya sangat penting untuk dipelajari. Fungsi dan tujuannya adalah guna memahami berbagai aspek kehidupan di dalam masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengkaji tentang ilmu sosial budaya dasar sebagai mata kuliah berkehidupan bermasyarakat dan biasa juga disebut sebagai pendidikan umum. Nah, sebelum mengkaji lebih dalam apa itu tentang ilmu sosial budaya dasar, ada beberapa tema besar yang akan kita kaji di dalam pengantar ilmu sosial budaya dasar pada kesempatan kali ini. Berbicara pengantar ilmu sosial budaya dasar, pada dasarnya ada 3 sub kajian pokok yang akan kita kaji. Yang pertama adalah hakikat, tujuan, dan ruang lingkup ISBD. Dan yang kedua adalah ISBD sebagai mata kuliah berkehidupan bermasyarakat dan pendidikan umum. Dan yang ketiga adalah ISBD sebagai sarana pemecahan suatu masalah. Next, kita akan mengkaji satu persatu dari pointer yang pertama, yaitu hakikat, tujuan, dan ruang lingkup ISBD. Berbicara tentang hakikat, seperti yang awal saya katakan, ISBD merupakan mata kuliah berkehidupan bermasyarakat atau MBB, sekaligus juga sebagai mata kuliah umum atau biasa disebut dengan pendidikan umum. Nah, di dalam ISBD ini sebetulnya mempunyai tema besar yang dikaji, yaitu hubungan interaksi atau hubungan timbal balik manusia dengan lingkungannya. Nah, masih di dalam hakikat ISBD. Di dalam hakikat ISBD ini pada dasarnya memiliki visi dan misi. Pertanyaannya adalah, apa itu visi ISBD dan apa itu misi ISBD? Visi ISBD, seiring dengan berkembangnya mahasiswa sebagai insan intelektualitas dan terpelajar, harapannya mampu memiliki sikap yang kritis, peka, dan arif di dalam menghadapi persoalan keragaman, kesetaraan, dan kemartabatan manusia dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai estetika, etika, dan moral dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi seperti itu ya, peserta yang ada di luar sana, itu yang dimaksud dengan visi ISBD. Pertanyaan selanjutnya adalah masih bicara hakikat, yaitu misi ISBD. Misi ISBD ini ya memberikan landasan, wawasan ya, serta menumbuhkan sikap kritis, peka, dan arif kepada mahasiswa agar mahasiswa itu bisa memahami berbagai persoalan ya yang berkutat pada permasalahan kemanusiaan, keragaman, dan kemartabatan manusia. Dengan harapan kita atau mahasiswa lulusan daripada ISBD ini mampu mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari di dalam menyelesaikan suatu persoalan sosial yang ada di tengah-tengah masyarakat, baik selaku makhluk individu maupun sosial. Dan yang tidak kalah pentingnya, harapannya mahasiswa mampu memiliki sikap bertanggung jawab terhadap sumber daya alam dan lingkungan yang kita tempati. Masih membahas tentang hakikat ISBD. Perlu dipahami bahwa ISBD di sini merupakan kajian disiplin ilmu yang tidak berdiri sendiri. Artinya ISBD ini merupakan gabungan dari beberapa sub
kajian perkuliahan sehingga dikenal dengan multidisipliner. Ya. Nah, adapun fungsi multidisiplineran ini adalah harapannya mahasiswa itu mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan, baik masalah kemanusiaan, masalah kemartabatan, masalah keragaman, kesetaraan itu bisa terselesaikan dengan arif dan bijaksana. Ya, seperti itu. Nah, masih di hakikat SPD juga. Pada prinsipnya, ilmu sosial budaya dasar di sini, ya, pada prinsipnya itu merupakan suatu kajian ilmu yang berorientasi lebih menuju kepada perkenalan atau memperkenalkan teori ilmu sosial dan kebudayaan, sehingga harapannya berbekal multidisipliner yang dikaji oleh mahasiswa melalui pengembangan wawasan, ya, multidisipliner yang dikuasai oleh mahasiswa itu harapannya mampu menyelesaikan permasalahan, yaitu tadi keragaman, kesetaraan, kemartabatan, ya, dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Nah, seperti itu ceritanya untuk sub kajian pokok hakikat dari ilmu sosial budaya dasar. Nah, selanjutnya kita masih di tadi kajian hakikat sosial budaya dasar, kemudian ada tujuan kan. Yang kedua dari pointer topik yang pertama yaitu tujuan dipelajarinya ISBD. Seperti yang saya jelaskan di awal, tujuan dipelajarinya ISBD itu kan sebagai mata kuliah berkehidupan bermasyarakat atau MBB, atau juga disebut dengan pendidikan umum, di mana mempunyai tema besar hubungan timbal balik manusia dengan lingkungannya. Ceritanya kan begitu. Lah, tujuannya bagaimana atau tujuannya apa gitu ya? Tujuan daripada ISBD salah satunya adalah memberikan kesadaran kepada mahasiswa untuk menguasai pengetahuan tentang keragaman, kesetaraan, kemartabatan manusia, ya, dalam kehidupan bermasyarakat dengan mengindahkan nilai-nilai estetika, etika, moral dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi artinya mahasiswa itu mampu menguasai berbagai persoalan yang tengah dihadapi, ya, dalam kehidupan, baik selaku makhluk individu maupun sosial, dengan tetap mengindahkan nilai-nilai estetika, etika, dan moral supaya bisa mensikapi suatu kehidupan secara bijak dan arif. Intinya ke sana. Kemudian tujuan ISBD yang kedua itu adalah bagaimana menumbuhkan sikap kritis, peka, dan arif kepada mahasiswa di dalam menanggapi suatu persoalan seputar kemanusiaan, ya, seputar kesetaraan, keragaman, dan kemartabatan manusia dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan bermasyarakat serta bernegara. Kemudian tujuan yang ketiga yaitu mampu memberikan landasan pemikiran dan menumbuhkan sikap kritis dan arif di dalam menyelesaikan suatu persoalan yang tengah dihadapi di dalam konteks kehidupan bermasyarakat, baik posisinya, ya, perlu disadari dalam konteks posisi makhluk sosial dan makhluk individu, seperti itu. Itu adalah tujuan dari yang pertama tadi. Jadi koridor yang pertama tadi kan kita mengkaji hakikat, tujuan, dan ruang lingkup. Masih sub kajian yang pokok yang pertama tadi, pointer yang ketiga yaitu ruang lingkup ISBD. Seperti yang saya sampaikan di modul, seperti yang saya sampaikan di RPS, peserta melalui aplikasi yang disepakati oleh universitas tempat kita belajar dan mengajar, yaitu LMS, ya, di UMM. Di situ ada beberapa kajian pokok yang menjadi ruang lingkup ISBD yang harus kita pelajari, kita kaji, kita pahami. Itu ada 14 kajian pokok. Ya, sudah saya pikir semua peserta sudah memiliki itu karena saya sudah share
modul sel RPS di aplikasi tersebut. Salah satunya adalah termasuk yang saya jelaskan ini, yaitu pengantar ISBD. Nah, di ruang lingkup yang kedua itu nanti kita akan mengkaji manusia dan budaya. Ya, itu nanti sambil simak. Terus yang ketiga itu mengkaji tentang manusia sebagai makhluk sosial dan makhluk individu. Terus kemudian kita akan mengkaji manusia dan peradaban. Kemudian ruang lingkup yang selanjutnya adalah manusia, sains, teknologi, dan seni. Kemudian kita akan mengkaji manusia dan pertanggungjawaban, manusia dan revolusi mental, ya, manusia dan lingkungan, dan seterusnya. Silakan nanti cek di RPS atau modul yang sudah saya share di aplikasi. Harapan saya di beberapa ruang lingkup itu nanti tidak ada yang tercecer. Tiap bab akan kita kaji secara logis, sistematis, dan bisa didiskusikan secara ilmiah dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah dalam konteks kekinian, ya, seperti itu. Nah, selanjutnya di pengantar SBD pointer kajian pokok yang kedua, kita akan mengkaji tentang ISBD sebagai mata kuliah berkehidupan bermasyarakat dan pendidikan umum. Nah, artinya begini, berbekal wawasan yang diperoleh dari mahasiswa, harapannya mahasiswa ini memiliki sikap tindakan yang bisa mencerminkan bagaimana posisinya sebagai insan yang mengindahkan nilai-nilai konteks keindonesiaan. Nah, berbekal itu semua wawasannya diperoleh ya dari apa yang kita kaji itu, harapannya perguruan tinggi itu mampu melahirkan atau menghasilkan tenaga ahli dengan 3 kompetensi secara simultan. Jadi begini, harapannya di pelajarinya ISBD ini, perguruan tinggi itu mampu menghasilkan lulusan ya dengan menghasilkan tenaga ahli yang memiliki 3 kompetensi secara simultan. Nah, 3 kompetensi secara simultan itu 3 potensi apa saja? Nah, itu ya, diantaranya yaitu kompetensi personal. Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah kompetensi akademis. Dan yang ketiga adalah kompetensi profesional. Nah, kita akan mengkaji atau melansir satu persatu apa itu kompetensi personal, akademis, dan profesional. Yang pertama, kompetensi personal. Nah, berbekal kompetensi personal di sini, mahasiswa diharapkan ya memiliki sikap dan tindakan ya yang mampu mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia yang mengenal nilai-nilai ketuhanan, kemasyarakatan, dan kenegaraan. Intinya ke sana. Di samping juga di kompetensi personal ini harapannya mahasiswa juga memiliki wawasan dan pandangan keilmuan yang luas serta memiliki kepekaan di dalam melihat berbagai persoalan yang tengah dihadapi bangsa Indonesia. Nah, seperti kita pahami sekarang akhir-akhir ini kita diramaikan dengan pengesahan RUU, Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, misalnya contohnya seperti itu. Nah, seperti yang kita lihat setelah pengesahan ya RUU tersebut menjadi suatu undang-undang, banyak polemik, ada sisi pro dan sisi kontra. Ini harapannya kita mahasiswa mempunyai kepekaan ya terhadap berbagai persoalan yang tengah dihadapi oleh bangsa Indonesia. Itu salah satu contoh yang bisa saya sampaikan. Ada permasalahan lain, misalnya teman-teman mempunyai keterikatan terhadap keilmuan pertanian, misalnya keilmuan ekonomi. Nah, di sana itu mungkin bisa dikaji dari Undang-Undang Ciptaker itu yang sekiranya
menguntungkan atau merugikan petani itu dari segi apa? Bagi UMKM dari perspektif ekonomi itu seperti apa? Itu bisa dikaji. Itu harapannya bisa terjawab dari kompetensi personal. Nah, selanjutnya kompetensi yang kedua dari mempelajarinya ISBD itu adalah kompetensi akademis. Nah, berbekal kemampuan akademis di sini, mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan berkomunikasi ilmiah. Ya, berkomunikasi ilmiah baik secara lisan maupun tulisan. Jadi ingat, posisi mahasiswa sebagai agent of change tentunya harus mempunyai kapasitas yang berkoridor pada sesuatu yang ilmiah. Ilmiah ini bisa dipertanggungjawabkan, ya. Jadi kita tidak asal bunyi, asal ngomong, tetapi tidak tahu landasannya. Seperti yang teman-teman saksikan, adanya aksi demonstrasi yang cenderung anarkis ketika pelajar, ada juga guru. Ditanya apa itu RUU Cipta Kerja, itu nggak tahu. Pasal-pasal mana yang kontroversi, pasal-pasal mana yang tidak disetujui. Ini harapannya mahasiswa bisa berkomunikasi ilmiah, baik secara lisan maupun tulisan, ya. Jadi artinya bisa dipertanggungjawabkan, maksud saya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya dari kemampuan akademis, itu mahasiswa mampu menguasai peralatan analisis. Mahasiswa diharapkan juga memiliki sikap logis, kritis, sistematis, dan analitis. Diharapkan juga mahasiswa mempunyai kemampuan konsepsional di dalam mengenali suatu permasalahan, kemudian mengidentifikasi suatu permasalahan, merumuskan masalah sampai bisa memecahkan suatu permasalahan itu. Nah, itu yang harus benar-benar menjadi perenungan. Tidak hanya mahasiswa, semua aktivitas akademika, segala sesuatu harus berkoridor secara ilmiah, bisa dipertanggungjawabkan sehingga menghasilkan suatu pengetahuan yang ilmiah, intinya ke sana. Kemudian kompetensi yang ketiga itu adalah kompetensi profesional. Kompetensi profesional ini diharapkan ya mahasiswa memiliki ya kompetensi sesuai dengan profesi yang ditekunnya dengan keahlian. Jadi kemampuan profesi sesuai keahlian yang bersangkutan. Nah, para ahli di sini diharapkan mempunyai kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan yang tinggi, ya, terutama untuk mengembangkan profesi yang ditekuninya, ya, seperti itu. Itu kajian pokok yang kedua, yaitu ISBD sebagai mata kuliah berkehidupan bermasyarakat sekaligus sebagai pendidikan umum. Kemudian kita akan mengkaji pointer yang ketiga atau kajian pokok yang ketiga, ISBD sebagai sarana pemecahan permasalahan sosial budaya. Nah, di sini berbicara ISBD sebagai suatu wahana atau sarana memecahkan masalah berbekal wawasan, ya, landasan, sikap. Tadi harapannya kan menghasilkan suatu 3 kompetensi dasar. Itu tadi kan personal, akademis, dan profesional. Dengan harapan mahasiswa atau lulusan mahasiswa ini mampu memiliki sikap yang kritis, peka, dan arif terhadap berbagai persoalan yang tengah dihadapinya, baik posisinya sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial. Nah, realitas itu penting untuk disadari, ya, khususnya oleh mahasiswa dan kita semua tanpa kecuali sebagai masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai konteks kepribadian bangsa Indonesia, tentu wajib untuk bisa diimplementasikan dalam kehidupan, ya, karena memang kenyataan problematika itu memang fakta objektif adanya, tidak bisa kita hindari yang namanya persoalan sosial itu, sehingga logis adanya, rasional adanya, akademis adanya, persoalan itu harus disikapi secara ilmiah. Artinya bisa dipertanggungjawabkan. Nah, seperti yang kita pahami di awal, ISBD ini kan sebagai mata kuliah yang merupakan mata kuliah multidisipliner. Artinya
tidak terikat untuk satu kedisiplinan ilmu, tetapi berangkat dari berbagai keilmuan yang ada. Harapan dan fungsinya adalah bisa membuka ya pemikiran mahasiswa bisa berpikir terbuka, maksudnya berpikir kritis, logis, ilmiah terhadap apa? Terhadap apa yang dilihat, apa yang didengar, kemudian apa yang bisa dipahami, kemudian harapannya bisa didiskusikan dan dikomunikasikan hingga akhirnya menghasilkan suatu pengetahuan yang ilmiah. Nah, seperti itu pada kesempatan kali ini, yang dimana kita mengkaji pengantar ilmu sosial budaya dasar. Selebih dan sekurangnya ya dari apa yang saya sampaikan, misalnya bingung dan kurang dipahami, bisa dipertanyakan melalui channel ini, atau peserta yang ada di kelas juga bisa mempertanyakan di aplikasi penggunaan perkuliahan yang kita gunakan dan aplikasi WhatsApp dan lain sebagainya, yang sekiranya kita bisa menjadi suatu individu selaku makhluk individu dan sekaligus makhluk sosial, bisa menjunjung tinggi nilai-nilai ya yang diberlakukan di Indonesia dan menjalankan ya posisi kita yang mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia yang sekiranya perlu kita terapkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Cukup seperti itu dari saya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Semoga materi pengantar ilmu sosial budaya dasar ini memberikan manfaat buat kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.